Kadang-kadang gue mikir cewek-cewek ini live memamerkan kemolekan tubuhnya, apakah dia gak malu ya? Apakah suami mereka agak marah ya? Fenomena cewek-cewek live di TikTok makin hari makin ramai. Scroll FYP aja, dalam 5 menit pasti nemu minimal satu yang lagi duduk di depan kamera, nyalain lampu ring light, dan mulai manggil penonton dengan suara lembut. Kadang mereka pura-pura ngobrol, kadang cuma diem sambil baca komentar, tapi intinya jelas, mereka sedang mencari perhatian. Dan perhatian itu sekarang bisa dikonversi jadi gift, yang nanti berubah jadi uang. Dunia digital benar-benar sudah berubah. Kalau dulu orang tampil di depan publik perlu bakat, latihan, dan keberanian, sekarang cukup modal HP dan koneksi internet, semua orang bisa jadi artis. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan besar. Apakah semua orang yang tampil benar-benar paham apa yang sedang mereka lakukan? Banyak di antara mereka mungkin cuma ikut tren. Melihat orang lain sukses dari live, lalu berpikir, kalau dia bisa, gue juga bisa. Dan akhirnya, mereka ikut terjun tanpa mikir panjang. Awalnya mungkin sekadar iseng, tapi lama-lama kebiasaan itu berubah jadi kebutuhan. Mereka haus perhatian, haus validasi, dan tanpa sadar mulai menjual sisi pribadi mereka untuk memuaskan penonton. Yang bikin miris, sebagian besar penontonnya justru senang. Mereka tahu si streamer butuh perhatian, dan mereka jadi pemasok perhatian itu. Bukan karena peduli, tapi karena menikmati sensasi jadi pusat perhatian sementara. Mereka kirim gift bukan karena kontennya bagus, tapi karena ingin dipanggil namanya di live. Hubungan semu pun terbentuk antara streamer dan penonton, hubungan yang isinya cuma rayuan kosong dan emoji hati. Tapi herannya, banyak yang rela keluar uang hanya demi perasaan sementara itu. Dari sini bisa kelihatan jelas, masalahnya bukan cuma di yang live, tapi juga di yang nonton. Kita hidup di era di mana rasa kesepian jadi komoditas. Orang-orang kesepian cari hiburan di live, dan orang-orang yang pengin diperhatikan memanfaatkannya. Dua-duanya saling butuh, tapi dua-duanya juga saling memanfaatkan. Dan ini terus berputar tanpa henti, setiap malam, di ribuan siaran live di TikTok. Lalu muncul pertanyaan moral yang sulit dijawab. Di mana batasnya? Apa semua ini masih bisa dibilang hiburan, atau sudah bentuk baru dari eksploitasi diri sendiri? Banyak orang di luar sana mulai resah melihat fenomena ini. Ada yang bilang, biarin aja, itu hak mereka. Tapi ada juga yang sadar, bahwa kalau tren seperti ini terus dibiarkan, lama-lama normalisasi akan terjadi. Anak muda yang baru tumbuh akan berpikir bahwa cara mencari uang paling cepat adalah dengan tampil dan menarik perhatian sebanyak mungkin, bukan dengan kemampuan atau karya. Lebih dalam lagi, kita bisa lihat akar masalahnya. Banyak dari mereka bukan orang jahat atau nakal. Mereka hanya hidup di zaman yang menuntut semua orang untuk terlihat. Dunia digital bikin orang berpikir bahwa eksistensi hanya diakui kalau dilihat banyak orang. Dan karena itu, banyak yang rela melakukan apa saja untuk tetap relevan. Ada tekanan besar yang nggak semua orang bisa tahan. Kadang mereka tahu cara yang mereka pilih salah, tapi tetap dijalani karena nggak tahu harus bagaimana lagi. Masalah lain datang dari algoritma. Platform seperti TikTok didesain buat ngejar engagement. Artinya, makin banyak interaksi, makin besar peluang naik FYP. Sayangnya, yang paling banyak interaksi bukan konten yang berkualitas, tapi yang paling menggoda perhatian. Akhirnya, sistemnya sendiri mendorong orang buat tampil lebih berani, lebih ekstrim, atau lebih menjual. Dan karena penontonnya menikmati, siklus itu nggak akan berhenti. Di sisi lain, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa ekonomi jadi faktor besar. Banyak yang live bukan karena ingin terkenal, tapi karena terdesak kebutuhan. Gift bisa jadi tambahan penghasilan, dan di tengah hidup yang makin berat, siapa yang nggak tergoda buat cari jalan cepat? Tapi tetap saja, di titik tertentu, kita harus sadar, uang bukan alasan untuk kehilangan harga diri. Kalau semua hal dikorbankan demi perhatian, apa bedanya kita dengan produk yang dijual di pasar? Dan buat penonton, kita juga harus mulai introspeksi. Kenapa konten seperti itu terus naik daun? Karena penontonnya banyak, karena kita terus nonton, karena kita ikut berpartisipasi dalam ekosistem yang mendorong orang buat tampil tanpa batas. Kalau kita berhenti nonton, berhenti kasih gift, atau setidaknya pilih konten yang lebih bermakna, algoritma juga bakal berubah. Tapi masalahnya, banyak orang tahu hal itu, tapi pura-pura gak peduli.
Fenomena ini akhirnya jadi cermin besar bagi masyarakat kita. Tentang bagaimana perhatian bisa lebih berharga daripada kehormatan. Tentang bagaimana citra diri di dunia maya lebih penting daripada kehidupan nyata. Orang berlomba-lomba untuk terlihat bahagia, padahal di balik layar mungkin justru merasa kosong. Dan di titik ini, harusnya kita semua berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang kita cari di dunia digital ini? Apakah sekadar hiburan, pengakuan, atau pelarian dari kenyataan hidup? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, ketika semua orang berlomba untuk tampil, yang hilang justru makna dari ketulusan. Dunia maya seharusnya jadi tempat berbagi, bukan tempat berlomba pamer. Tapi entah kenapa, sekarang justru jadi arena siapa yang paling berani, paling ramai, dan paling banyak gift. Dan ironisnya, semakin banyak orang yang sadar hal itu salah, tapi tetap nonton. Karena rasa ingin tahu manusia memang susah dikontrol. Tapi kalau semua cuma jadi penonton pasif yang diam, fenomena ini gak akan pernah berhenti. Harus ada yang berani bicara, berani mengingatkan bahwa gak semua yang viral itu baik, dan gak semua yang ditonton banyak itu layak ditiru. Kalau kamu masih punya rasa malu, berarti kamu masih punya nilai. Kalau kamu masih mikir 2 kali sebelum tampil demi perhatian, berarti kamu masih punya kendali atas diri sendiri. Dunia digital gak akan berhenti menjerat kita dengan tampilan-tampilan menggoda, tapi pada akhirnya, pilihan selalu ada di tangan masing-masing. Bukan salah TikTok, bukan salah algoritma, bukan salah siapapun. Tapi tanggung jawab tetap di tangan kita, mau jadi orang yang menonton tanpa berpikir, atau orang yang sadar dan tahu kapan harus berhenti. Karena di dunia yang semua orang pengen dilihat, mungkin yang paling waras justru mereka yang berani tidak tampil. Emang kalau cewek cantik dikit, body mantep berani live TikTok udah gampang banget cari duitnya, cewek bandel gampang cari duit, cowok bandel malah belangsak. Kadang yang bikin heran adalah keberanian mereka. Bayangin aja, live di depan kamera ratusan bahkan ribuan orang tapi kayak lupa kalau dunia maya itu gak pernah benar-benar hilang. Sekali muncul, jejaknya bisa disimpan, direkam, disebar kemana saja. Tapi entah kenapa, banyak dari mereka yang seolah gak peduli. Entah karena kebutuhan, entah karena sudah kebal sama cibiran, atau mungkin memang karena lagi haus perhatian. Apalagi kalau pas mereka tahu, semakin berani tampil, semakin banyak yang ngasih gift. Ujung-ujungnya mereka makin semangat tampil lebih terbuka, lebih genit, lebih berani bicara hal-hal yang kadang bikin dahi orang normal berkerut. Tapi anehnya, penonton pun gak kalah aneh. Banyak banget yang tiap malam nongkrong di live kayak gitu, bukannya nonton karena tertarik obrolannya, tapi karena penasaran sama tampilannya. Mereka yang komentar manis padahal cuma mau godain. Mereka yang pura-pura lucu padahal cuma pengen lihat reaksi si cewek. Dan makin ceweknya tanggapi dengan senyum atau candaan, makin besar pula godaan mereka untuk ngasih gift lebih banyak. Sebuah siklus aneh antara yang pamer dan yang menikmati pameran itu. Lucunya, kadang cewek-cewek itu malah bangga. Ada yang bilang, aku mah gak peduli yang penting gak nyakitin siapa-siapa. Padahal tanpa sadar mereka udah ngubah cara pandang orang terhadap dirinya sendiri. Di satu sisi mereka pengen dihormati, tapi di sisi lain mereka ngasih tontonan yang bikin orang susah buat menghargai secara utuh. Gimana bisa minta dihargai kalau cara tampilnya aja dibuat-buat memancing komentar nakal? Bukan berarti dilarang tampil cantik atau percaya diri, tapi ada batas yang semestinya dijaga. Ada perbedaan besar antara percaya diri dan cari perhatian. Dan yang bikin miris, sebagian dari mereka sudah punya pasangan bahkan anak. Tapi tetap saja nongol tiap malam, pura-pura cuek, bilang, suamiku juga tahu kok, padahal dalam hati mungkin ada rasa canggung yang ditelan sendiri. Ada juga yang malah menjadikan itu alasan untuk bertahan hidup, bilang, daripada minta-minta mending usaha sendiri. Oke, usaha itu penting, tapi apakah harus dengan cara yang membuat diri sendiri kehilangan rasa malu? Dunia maya memang bebas, tapi kebebasan tanpa batas akhirnya berubah jadi kebiasaan buruk. Orang-orang yang nonton pun sebenarnya punya tanggung jawab moral. Kalau terus dikasih gift, terus disoraki, ya mereka gak akan berhenti. Karena bagi sebagian orang, gift itu bukan cuma uang, tapi juga bentuk validasi. Seolah mereka bilang, lihat, aku disukai, aku diperhatikan.
Padahal perhatian semacam itu semu, datang cepat, hilang cepat. Begitu live selesai, semua yang kelihatan manis tadi lenyap. Yang tersisa cuma rasa hampa dan komentar kosong yang gak pernah ada ujungnya. Yang lebih parah lagi, generasi muda mulai menganggap hal itu normal. Mereka pikir live kayak gitu adalah cara cepat buat terkenal, buat dapat duit, buat diakui. Padahal yang gak mereka sadari, semakin sering mereka tampil tanpa batas, semakin kecil juga rasa hormat orang terhadap mereka. Dan nanti, kalau sudah bosan atau berhenti live, jejak digital itu gak akan hilang. Tetap ada di luar sana, siap diingat kapan saja. Buat cewek-cewek yang suka live kayak gitu, mungkin gak ada yang bisa melarang secara langsung. Tapi setidaknya sadarilah, dunia ini gak cuma tentang perhatian dan angka viewers. Ada harga diri, ada martabat, ada batas yang perlu dijaga. Orang bisa saja bilang bebas berekspresi, tapi kebebasan yang benar itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab terbesar itu bukan cuma ke penonton, tapi ke diri sendiri, ke keluarga, dan ke masa depan. Kadang kita perlu berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa yang dicari. Kalau cuma validasi, itu gak akan pernah cukup. Kalau cuma pengen diperhatikan, dunia luar masih punya cara yang lebih sehat. Tapi kalau alasan sesungguhnya adalah rasa sepi, rasa ingin dianggap ada, maka perhatian dari ribuan penonton gak akan pernah menyembuhkan rasa itu. Karena yang benar-benar bisa bikin tenang itu bukan sorakan orang asing, tapi kedamaian dalam diri sendiri.